Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan membuat sebuah rangkaian sederhana bagaimana cara kerja dari test pen wireless teman-teman, atau test pen non kontak. Di sini kita bisa memanfaatkan sebuah transistor. Transistor apa aja teman-teman, bebas, yang penting jenisnya NPN. Oke, di sini Henry akan siapkan dulu untuk bahannya. Ini dia untuk transistornya teman-teman. Di sini teman-teman bisa mencari transistor apa aja, yang penting jenisnya NPN. Terus teman-teman tahu di mana kaki emitor, kolektor, dan basisnya teman-teman. Teman-teman bisa cari spesifikasi dari transistornya di internet maupun dicek sendiri menggunakan multitester. Atau paling mudah sih, yang paling mudah itu cari datasheetnya teman-teman di internet, itu nanti bakal muncul banyak teman-teman sesuai dengan transistor yang ada pada serinya teman-teman. Oke, di sini Henry ada dua transistor. Kebetulan nih Henry ini copotan dari barang elektronik teman-teman. Kedua transistor ini jenisnya NPN, cuman ukurannya aja yang berbeda teman-teman. Oke, di sini untuk susunannya nanti akan disusun secara seri menggunakan susunan atau rangkaian Darlington teman-teman. Oke, selain dari transistor ini juga ada bahan lainnya yang penting menurut Henry, dan ini termasuk dari rangkaiannya juga teman-teman, selain dari kedua transistor ini. Oke, bahan lainnya itu yaitu ini dia, sebuah lampu LED kecil teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan LED ini pada mainan anak-anak. Dan satu buah resistor. Henry siapkan di sini satu buah resistor 220 ohm teman-teman. Oke, untuk kaki dari LED ini ada kaki plus minusnya teman-teman, atau anoda katoda. Yang Henry pegang ini sebelah kanan, itu kan kalau misalkan kita lihat di dalamnya itu lempengannya kecil, itu adalah yang plus teman-teman. Yang lempengannya besar itu yang sebelah kiri, itu yang ground atau yang minus, atau sebutannya katoda, bisa aja teman-teman. Oke, untuk bahan lainnya di sini Henry ada sebuah lilitan seperti ini. Teman-teman bisa ambil ini dari sebuah kabel tembaga, terus teman-teman lilit-lilit seperti ini. Terus teman-teman hubungkan atau lilit-lilit ke kabel lainnya. Di sini Henry solder ke kabel jumper. Ini cara kerjanya akan seperti kurang lebih seperti induktor teman-teman. Oke, ada bahan lainnya yaitu sumber dayanya teman-teman. Sumber daya di sini Henry menggunakan sebuah baterai 4,8 volt. Ini kalau misalkan lagi penuh, ini sekitar 5 volt teman-teman. Jadi Henry mengambil contohnya dari baterai-baterai yang umum. Baterai yang umum tersebut teman-teman bisa mencarinya pada power bank HP bisa jadi, atau dari casan HP itu 5 volt ya teman-teman. Oke, di sini untuk perangkaiannya Henry menggunakan sebuah breadboard teman-teman, biar lebih mudah penyusunannya atau rangkaiannya dengan menggunakan beberapa kabel jumpernya juga. Oke, Henry jelaskan sedikit tentang penggunaan breadboard ini untuk teman-teman yang bingung. Nanti kalau misalkan Henry colok-colok, teman-teman pasti nanti bingung ini kemana, ini kemana. Oke, kan Henry jelaskan sedikit dari penggunaan breadboard ini teman-teman. Jadi di tengah-tengahnya ini ada pembatas. Untuk jalur atas dan bawah ini tidak saling terhubung karena di tengah-tengahnya ini ada pembatas. Jadi di atas itu jalur 1 ibaratnya, yang di bawah jalur 2. Ini yang di bawah sepanjang garis biru ini nempel teman-teman, atau nyambung. Sepanjang garis biru nyambung, terus di atasnya ini sepanjang garis merah nyambung teman-teman. Jadi yang biru sama merah ini enggak saling terhubung. Di sini ada nomor 1, 2, 3 sampai 30. Ini dia nyambungnya seperti ini teman-teman. Jadi ke bawah sedikit, tapi ke yang merah nggak nyambung teman-teman. Seperti itu teman-teman cara penggunaan breadboard. Untuk atasnya juga sama, yang biru nyambung ke biru, yang merah sepanjang garis merah, dan yang tengah ini cuma sedikit-sedikit itu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman
cara penggunaan breadboard nanti. Oke, kita susun terlebih dahulu teman-teman. Di sini untuk transistornya, Henry sarankan kalau misalkan teman-teman dapat transistor, Henry sarankan teman-teman kalau misalkan ada yang dayanya kecil teman-teman, biar lebih sensitif. Kita sambungkan seperti ini. Untuk kaki kolektor kita masukkan di sepanjang garis merah teman-teman. Untuk emitor dan basis kita taruh di mana aja bebas, yang penting nggak saling terhubung. Kita susun seperti ini aja. Oke, di sini untuk transistor yang kedua, di sini untuk kolektor kita sambungkan di kaki atau di garis yang merah teman-teman, di sepanjang garis yang merah. Untuk setiap kaki kolektor kedua-duanya di garis panjang warna merah. Nanti itu akan Henry kasih power dari baterai. Di sini kalau misalkan teman-teman ada transistornya lebih dari 2, 3 misalnya, lebih bagus lagi, lebih sensitif teman-teman. Di sini Henry cuma nemu 2 teman-teman transistornya, jadi cuma bisa nyusun 2 transistor aja teman-teman. Kalau misalkan ada 3 lebih bagus teman-teman ya, lebih sensitif lagi nanti untuk mendeteksi kabelnya. Untuk emitor dan basis kita seperti ini, jadi dia tidak nyambung kemana-mana. Oke, di sini kita pasangkan lagi. Di sini kita coba pasang kabel jumper, atau mungkin kabel jumper dulu teman-teman ya. Ini dari kaki emitor. Kaki emitor nanti masuknya ke basis, ke kaki basis dari transistor kedua. Seperti ini teman-teman. Dari transistor 1 dari emitor masuk ke kaki basis dari transistor 2. Oke, di sini untuk kaki emitor dari transistor kedua yang dipasangkan sebuah resistor 220 ohm. Ini buat perlindungan lampu LED-nya. Takutnya nanti arusnya gede, jadi takutnya LED-nya kebakar. Jadi kita kasih resistor 220 ohm biar tidak terbakar teman-teman, karena kita akan menggunakan arus yang sekitar 5 volt teman-teman. Di sini untuk kaki dari groundnya atau kaki negatifnya kita tempelkan di sepanjang garis warna biru. Itu untuk groundnya teman-teman. Oke, kita pastikan semuanya sambungannya baik, tidak ada yang kendor, dan sambungannya cukup seperti ini aja teman-teman. Ini tidak ada tambahan lainnya lagi. Oke, di sini satu lagi ya teman-teman, ada yang masih kurang. Satu lagi ini dia yang tadi kita bikin lilitan. Ini yang lilitan ini kita tempelkan di kaki basis yang pertama atau transistor yang pertama teman-teman. Ini yang akan menjadi pemicu nanti pada saat kita mendeteksi listrik teman-teman. Nanti dia akan memicu transistor 1. Transistor 1 karena ada aliran listrik atau gelombang listrik, jadi kolektor dan emitor nyambung. Setelah kolektor dan emitor nyambung, akan menjadi pemicu juga untuk transistor yang kedua. Karena transistor yang kedua kita sambungkan ke basis, otomatis jadi pemicu teman-teman. Setelah pemicu itu nanti nyambung, yang transistor kedua, kolektor dan emitor akan terhubung dan lampu akan menyala. Oke, kita sambungkan juga baterainya langsung. Ini dia langkah terakhir susunannya. Kita sambungkan merah ke sepanjang garis merah. Seperti ini teman-teman. Dan yang sepanjang garis biru ini kita pasangkan ground. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi kita ini cari kabel yang bermuatan listrik teman-teman. Nanti gelombangnya akan terbaca. Oke teman-teman, ini dia. Kita langsung coba aja. Di sini ada kabel yang berwarna putih, itu ada listriknya teman-teman. Kita bisa cek.
Untuk lampunya menyala teman-teman. Jadi si lilitan ini mendeteksi gelombang dari listrik teman-teman. Jadi ini seperti induktor cara kerjanya. Nanti si kaki basis ini pertama akan menjadi pemicu, kolektor dan emitor nyambung, dan menjadi pemicu untuk transistor yang kedua. Untuk yang kabel warna hitam enggak ada listriknya, lampunya enggak menyala. Kalau misalkan yang putih ini menyala lampunya teman-teman, karena ada listriknya. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, itu dia rangkaian sederhananya. Teman-teman bisa membuat rangkaian ini sekecil mungkin teman-teman menggunakan transistor SMD teman-teman. Di sini Henry hanya menampilkan rangkaiannya saja. Teman-teman bisa tambahkan transistor 3 bahkan lebih untuk lebih sensitif lagi teman-teman. Kalau misalkan 1 atau 2 ini kurang teman-teman ya, nanti beberapa kabel tidak akan bisa terdeteksi. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Henry ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba kalau misalkan mau coba, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya.